Gini, gue itu nyalek sekarang. Ini ibarat AHY maju Pilgub DKI. Tes ombak. Cari awareness. Nabung. Oh, AHY kemarin itu awareness saja. Nabung lah. Kalau lu lihat TikTok gue namanya calon wali kota. Oh, itu emang lu pakai. Itu yang gue kejar. Kenapa nggak lebih gede lagi gitu? Kenapa nggak gubernur, Iya, Bang? Apa calon presiden? Ya, apa yang lebih tinggi aja gitu. Kalau calon presiden gue bukan orang Jawa, susah. Aduh, lucu banget lagi jawaban ini. Oke. Benar. Saya muda, berani, berkarya. Ada yang justru nggak bisa gue. Nggak bisa gue. Jadi gimana minoxidil, Bang? Gimana? Apanya nih? Aku pun kaget. Oh, ini podcast politik ya? Gak boleh. Soalnya aku tuh Bang dulu ya, punya mimpi menumbuhkan brewok. Gagal. Gagal, Bang. Nah, jujur aja nih Bang, ini saya komplain sini apa teman-teman ini mumpung ada Abang yang langsung nih. Lu tau aku numbuhin brewok nih pengennya full kayak Abang nih. Cuman yang bagian sini ini nggak tahu kenapa Bang. Kosong terus bagian sini nih. Beli lagi lah. Jadi upselling dia. Gue lagi nyalek ini, butuh duit. Selamat datang di Meet the Politician bareng sama gua Gian Luigi Dan aku Aldo. dan kita ada kedatangan dari orang yang Gamal. Tadi statement yang bagus banget dari Bang Gamal. Apa? Ya, ayo beli lagi lah brewoknya biar lagi butuh duit karena mau nyalek. Emang butuh duit banyak gak kalau nyalek? Butuh ya? Butuh. Oh berarti kita bisa simpulkan kalau misalnya banyak masyarakat Indonesia brewokan, berarti lagi kenceng ya? Lagi mau nyalek ya? Tahun ini gue lagi ada kebutuhan di mobil, di rumah. Nyalek gak pakai duit sih. Oh. Enggak, gue nyalek gak pakai duit kan di online doang, TikTok doang. Oh, lu masa gak pernah turun-turun dapil? Kagak pernah, kan gue udah bilang. Gak pernah sama sekali? Kagak pernah, capek gue, keringetan. Iya benar. Gimana mau denger aspirasi? Ya dari awal udah bilang emang gue gak mau turun. Oh, betul. Jadi gue bilang yang gue mau isunya ini. Oke. Ya ini suka, ini ya suka, yang beli gitu aja. Kalau Rian Ernest modal dengkul, ini modal online. Rian Ernest 28, spanduknya 2M. Ini gue beneran dengkul ini. Bilang kita nggak bilang pokoknya kita nggak ngomong apapun. Itu kata gue nonton dia pernah ngomong tuh. Oh. Ini beneran dengkul kalau gue. Lu beneran dengkul. Nggak ada spanduknya. Gak ada spanduk. Lu ada spanduk juga nggak ada? Spanduk gue nggak pernah turun, nggak pernah ngasih kopi, nggak pernah ngasih teh, nggak pernah apa-apa. Produk-produk Minox gratis kita nggak pernah. Ngomong politik tuh. Tapi dari sekian banyak partai, kenapa Partai Gelora? Begini, waktu gue nyalek, gue baru kepikiran tuh hamin 2 minggu. Jadi waktu itu udah ada DCS. Ya. Hamin 2 minggu mau keluar DCT tuh, Ya. gue baru kepikiran nyalek sama dia. Injury time kan? Injury time. Gue butuh cepet. Iya. Siapa yang gue kenal ya? Iya. Kalau mesti lobby-lobby kan ribet. Iya. Yang gue kenal kebetulan anaknya Pak Anies Mata, teman kampus gue ini dulu. Oh. Udah lah biar cepet. Cuy dah, bilangin bokap. Lu mau nyalek? Gue mau nyalek. Bukan bilangin bokap sih, bilangin siapapun lah pokoknya. Gimana caranya gue pengen nyalek lah? Tolongin lah, gitu maksudnya. Nggak ada duit nih tapi ya, gitu ya, gitu lah. Apa yang buat lu kepikiran hamin 2 minggu itu? Habis ngobrol gue sama William PSI. Kenapa nggak PSI? Itu dia. Bang, maaf nih bang. Abang Benar. ngobrol, abang ingat PSI. Tapi kepikiran kenapa ke Gelora? Kan ada William PSI. Waktu Kaisar masuk PSI, gue nyesel. Wah, menarik lagi nih. Menarik. Waktu Kaisar masuk PSI, Kaisar. Pasti gede suaranya tuh. Oke, apa yang membuat lu kepikiran hamin 2 minggu? Apa obrolan apa? Makanya kan William bukan yang partai. Oke. Bahkan takutnya lama prosesnya itu injury time. Iya. Udah lah biar pasti keluar aja. Oh, padahal kalau kita ngelihat Kaisang kan jadi kader 2 hari jadi ketua kan, cepet ternyata. Tapi kan dia masuknya kan setelah DCT beres. Kan itu kan urusannya kan. Iya. Dia kalau gue ngomong ke William kan belum tentu dari sebagai kan dia bukan ketua gitu. Apa isi obrolan sampai membuat lo jadi aku nyalek kali ya? Dia cuma bilang gitu doang, bro William, lu kan udah 4 tahun nih, mau 5 tahun nih. Ya. Bisa nggak korupsi kayak gitu? Bisa. Bisa. Ya udah gue mau, gitu doang.
Atas dasar apa? Kita masyarakat juga nggak bisa korupsi. Nggak perlu jadi caleg untuk nggak korupsi. Masalahnya kita nih jadi host nggak bisa korupsi. Mungkin gue sebagai orang yang kurang belajar mungkin ya, punya stigma buruk ternyata ternyata ya kan Ternyata bisa. ternyata setelah ngobrol gue dicerahkan. Apa maksudnya cara-caranya seperti apa bang? Kalau misalnya lu sendiri nih, nanti kepikiran nggak korupsi itu ya kiri kanan kan pasti kalau lu terpilih kiri kanannya kan belum tentu punya pemikiran sama kayak. Ya, lu kata William aja ya. Kata William ya udah nggak usah ikutan aja. Ya simpelnya begitu deh. Kita ada topik lain nggak? Gak ikut kiri kanan aja ya. Oke. Berarti 2 minggu dibantu lah ya. Iya. Dicerahkan. Dicerahkan oleh William, dibantu oleh Gelora gitu. Oke. Coba kan gue sih. Iya. Tapi make sense. Tapi abang kan jadi caleg nih bang. Tapi jujur aku pun belum tahu abang tuh caleg di mana sebenarnya. Oh DPRD. DPRD. Level 7. Level 7 Jakarta. Sini? Oh ini kantor kita. Ada KTP Kuningan. Ada teman-teman kita ada Kuningan. Pilih gua ntar gua kasih 25.000. Kecil banget. Bang, abang kasih minum 1 dah. Ada kemungkinan aku nih. Di luar budget itu kemahalan. Oh, di luar budget ya. Di luar budget minum saja. Budgetnya cuma 25.000. Iya benar. Kenapa lu selain alasan budget ya? Kenapa lu memilih gaya kampanyenya seperti ini? Gini, gue itu nyalek sekarang. Ini ibarat AHY maju Pilgub DKI. Tes ombak. Cari awareness. Nabung. Oh, AHY kemarin itu awareness saja. Nabung lah. Awareness. Lebih ke engagement ya. AHY lawannya Ahok sama Anies. Nabung lah itu. Itu nabung ya jatuhnya. Sini sudut pandang yang baru. Nabung ini. Menurut pemikiran gue yang kurang belajar. Gak apa-apa bang. Karena kita minta politician juga tuh emang pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang nggak tahu juga gitu. Ini gue lagi nabung. Nabung juga ya. Jadi kalah menang nggak masalah. Gue tabungan politik lagi ya. tes. Ini gaya gue cari awareness. Gaya politik gue beda sama orang. Iya. Gue nabung buat tujuan gue yang sebenarnya nanti kan, bukan sekarang. Oke, investasi politik. Menarik. Tapi kenapa jadi kepikiran politik? Maksudnya oke ini calegnya. Apa sih sebenarnya? Apa yang lu pengen bawa dalam misalnya jadi caleg nanti atau apa? Kalau di TikTok, ya di YouTube juga sih. Gue tuh ngomong ideologi gue itu anti feodalisme. Gue tuh paling gak suka feodalisme tuh. Orang-orang contohnya nih, konkretnya lah. Konkret. Di perumahan warga, parkir di jalan tuh. Ya. Contoh, KTP gue Tebet misalnya nih. Ini orang kaya, rumahnya miliaran. Cuman rumahnya parkir garasi 2, dia mobil 4. Kurang ajar itu orang tuh. Akhirnya makan jalan raya kan? Makan jalan raya, dia nyuci mobil pun di jalan raya. Orang-orang kayak gini mestinya kita panggilin di sub, dikempesin. Oke. Dan lu tahu nggak? Dulu Ahok tuh pernah bikin perda. Oke. Bareng sama DPRD. Iya. Oke. Barang siapa orang mau beli mobil di DKI, ini KTP DKI, itu wajib menyertakan surat keterangan punya garasi. Oh, ada peraturan itu Nggak dulu? jalan 10 tahun. Udah mau 10 tahun nggak jalan. Bikin perda nggak gratis tuh. Iya. Dikira gratis. Kan pakai duit bikin perda. Iya. Itu kan tujuannya buat itu kan KB buat mobil, keluarga berencana buat mobil tuh biar Iya, populasi nggak bertambah, biar disusahin lah gitu pokoknya. Iya, betul. Nggak jalan. Ini kan orang-orang jadi feodal, semena-mena dikira jalan punya bapak dia gitu. Oh berarti abang kalau jadi abang akan memperjuangkan itu untuk jalan? Gua mau komisi B. Komisi B itu perekonomian ada perhubungan itu. Gue emang paling gedek perhubungan. Jadi ada masalah parkiran, masalah Pak Ogah, masalah tukang parkir liar tuh. Pokoknya komisi B gue demen tuh. Pak Ogah tuh yang ini kan apa namanya yang kalau kita mau nyebrang dia biasanya itu yang membantuin tapi dia minta. Ya nggak boleh, ada undang-undang. Polantas yang boleh bantu lalu lintas nggak boleh, orang-orang kayak kita nggak boleh. Nggak boleh. Tukang parkir yang kalau bisa kita ke Indomaret gitu, nggak ada, pas mundur, prit. Kapan parkir ini? Itu DNA feodalisme tuh, itu bukan tanah dia gitu kan. Apalagi bang kalau yang di tempatku ya, yang di rumahku tuh setiap kali lewat ya, dia tuh ngebantuin bang. Awalnya tuh kayak ikhlas gitu, tapi pas sudah kita nyebrang tuh nggak ngasih tuh dia kayak. Ya aku sih, langsung gue jadi merasa bersalah gitu. Kalau di sini Kuningan nih, kalau gue nggak ngasih, dia kasih gue jempol, ngenyain gue. Loh. Berarti kan dia pengen gue kasih. Iya. Mesti kalau dia pengen bantuin gue gratis ikhlas ya. Ikhlas pun nggak boleh, ada undang-undangnya. Tapi kalaupun dia ikhlas, jangan di sebelah kanan mobil gue, di sebelah kiri lah. Kalau di sebelah kanan kan mau minta duit berarti. Betul dong. Tapi kan itu nggak semudah itu ya. Maksudnya di beberapa daerah pun kayak di misalnya kayak di Kota Bandung, mesin-mesin parkir itu udah ada yang dari Pemkot.
tapi itu tidak berjalan. Sebenarnya apa sih yang dari lu sendiri melihat pandangan lu, apa sih kekurangan di dinas mesti kerja, parkir di minimarket. Siapa yang berwenang? Pol PP. Pol PP gerak dong angkut tukang parkir liar. Itu pertama. Di perumahan warga siapa yang berwenang? Di sub, gerak dong, kepesin bannya. Di paogah-paogah di putaran-putaran siapa yang berwenang? Polantas hadir dong. Kalau ada Polantas nggak bakal berani ada paogah-paogah. Itu yang DPRD mestinya dorong, siapapun yang menang. Kalaupun bukan gua ya lu dorong lah. Siapapun itu ya. DPRD nggak mungkin tiba-tiba jadi Polantas, kan nggak mungkin, nggak boleh juga kan. Kan bukan nggak bisa apa-apa juga DPRD mah. Ya bikin peraturan aja kan, perda aja kan. Bikin PRD juga kalau sendiri nggak bakal bisa juga. Udah ada peraturan, udah ada. Tinggal didorong buat jalan. Ini kerjaan sendiri orang bisa. Kan perda udah ada. Kalau kita bikin perda baru sendiri udah jangan mimpi, nggak bakal, susah lah udah. Tapi ini perda udah ada. Tinggal lu dorong buat dijalanin. Didorong buat jalanin. Undang-undang ada. Ini kita nggak ngomongin di Bandung, gimana, kita ngomongin di Jakarta. Jakarta aja dulu ya. Dinasnya suruh gerak, Pol PP suruh angkut di minimarket untuk tukang parkir. Di sub suruh gerak ke perumahan warga, kepesin ban orang. Pak Oga ya Pak Polantas, ayo dong. Emang ya kalau ada Polantas beres, Pak Oga nggak ada. Menurutku sih Pak Oga tuh kalau dari realita di masyarakat ya Bang ya, solusinya sebenarnya bukan dinas sih, unyil. Unyil kan Pak Oga. Maaf sih Bang, sesekali ngelempar jokes aneh nggak apa-apa. Itu nggak boleh banget ngelempar jokes aneh. Ini kita lagi serius gitu, tiba-tiba lu unyil tuh kan aneh banget gitu. Pak Oga temennya, ya gitulah. Nggak diterima jokesnya. Tapi ada yang pernah ngomong juga di beberapa debat-debat atau misalnya acara-acara politik bahwa bagaimana kita mau mengubah sesuatu kalau kita sendiri di dalam. Maksudnya lu masih punya harapan bahwa ada perubahan ketika siapapun yang nggak cuma lu doang di dalam, anak muda di dalam bisa melakukan perubahan. Gue orang yang nggak terlalu suka eksploitasi kata-kata anak muda sih, maksudnya ya umur berapa aja sama aja lah. Siapapun yang punya niat baik lah. Menurut gue kalau emang udah ada perdanya, sendiri pun bisa. Sendiri pun bisa. Garis bawahi udah ada perdanya. Tinggal sendiri dorong, bisa. ketemu, kita meeting sama dinasnya, Pak, jalanin dong di sini. Kan udah ada perda. Kalau belum ada, ya susah, udahlah. Emang itu nggak bakal. Itu kan mesti rembukan, susah lah, udahlah. Gua pun bilang di mana-mana susah lah. Kalau bikin perda, gua nggak pernah janji. Oh, menarik. Dan janji gua nggak ada. Realistis ya berarti dalam melatih dia semua ya. Gua jenius, bukan realistis. Itu. Jadi realistis. Tapi kalau kita melihat kita sedikit lebih luas lah pembahasannya. Lu nggak masalah IKN pindah? Ya, gue kan menjak DPRD nih, itu kurang relevan buat gue sebenarnya sih. Relevan juga sih. Sebenarnya gini, kalau IKN-nya pindah, terus di DKI boleh ada pilkada wali kota, gue setuju tuh. Karena impian gue pengen jadi wali kota. Oke. Ternyata sama aja, nggak ada perubahan juga. Tetap dipilih juga, jadi ya udahlah, gue nggak mau mikirin juga lah gitu. Tapi kalau dari sisi kan Jakarta pengen dibikinin jadi lebih DKJ. Iya, DKJ kan. Di sana pusat pemerintahannya. Emang sebegitu ngaruh kalau menurut lo sendiri? Ya kalau ngomongin macet ya enggak lah. ASN berapa sih di sini? Iya, 44%. Tetap aja Bang sama aja ya. Kecil, nggak nyampe 10%. Kalau ngomongin macet ya enggak ngaruh. Tujuannya apa sih maksudnya gitu? Kalau macet ya enggak. Kalau perekonomian? Perekonomian? Enggak lah. Enggak juga. Memeratakan pembangunan? Kok gue jadi kayak belain Anies ya? Aduh, respon spontan itu tuh, respon spontan. Tapi gini, ya udah pindahin IKN, nggak apa-apa. Tapi tolong dong, wali kota dibuka aja pilkadanya. Itu aja keinginan gue itu. DPRD yang menang siapapun, buka jadi wali kota pilkada. Biar kayak di tempat lain gitu loh. Kan udah bukan ibu kota. Udah bukan, nggak usah dispesialkan juga lah ya. Iya. Tapi kalau Bang Gamal beneran nanti jadi Bang, Abang akan memperjuangkan peraturan bahwa setiap pria wajib brewok nggak? Wah, itu mau bisnis itu mah. Nggak beres ini ngajarinnya. Siapa tahu kan Bang. Selesai itu. Tapi kan tadi juga lu bilang bahwa ini investasi politik. Emang apa yang lu kejar? Ya tadi wali kota. Kalau lu lihat TikTok gue namanya calon wali kota. Itu yang lu pengen? Itu yang gue kejar. Kenapa? Kenapa nggak lebih gede lagi gitu? Kenapa nggak gubernur, Bang? Apa calon presiden? Ya, apa yang lebih tinggi aja gitu. Kalau calon presiden gue bukan orang Jawa, susah. Aduh, lucu banget lagi. Lucu banget lagi jawaban ini. Oke. Benar. Ya, oke. Ini salah ngomong nggak tuh ya? Tapi emang begitu. Aman, Bang. Benar.
Kalau gubernur, katanya kan ada isu-isu mau dibikin antara pilkada atau enggak. Yang di Jakarta ada juga aja isu itu. Iya kan? Tapi kan gubernur tuh bisa lu maju gubernur mana aja, Jawa Barat. Ini loh, gue tuh udah kadung cinta sama Jabodetabek. Ya udah Bekasi apa? Ya kan bukan gubernur. Wali kota itu ya, Iya, wali kota juga. Ya, Bekasi. nyawa kotnya Tangsel, Depok atau Bekasi boleh lah. Boleh ya. Gitu lah. Boleh. Jadi ya Jabodetabek. Lu nggak mau keluar dari itu ya? Gua kadung cinta sih. Tapi kalau ditawarin majulah gubernur Jawa Barat. Ya. Dari Partai Gelora nih tiba-tiba. Gak ngerti juga. Gak ngerti juga ya? Gue nggak ngerti juga di Bandung. Gue nggak, gimana gue mau benerin kalau nggak pernah tahu daerahnya. Oh, jadi karena memang Banten lah ya, sini. Banten minimal Banten ya. Gubernur Banten lah. Nggak ngerti juga. Masih tetangga bang? Nggak bisa. Ini kegedean. Tapi gue ini harusnya ini politisi-politisi seperti ini realistis aja gitu Iya, loh. realistis jarang kita tuh ketemu mana realistis aja Kalau gitu. kita mau ngadu pengetahuan tentang Tangsel, kita boleh adu. Gue cukup jago. Depok, gue di UI mah jago lah. Jago Boleh lah. lah. Bekasi. Bapak saya tuh Tangsel berarti. Kalau ke Banten itu Ke Banten nggak bisa gue. Jakarta oke lah, ayo lah kita boleh adu-adu lah. Bekasi. Bekasi mana nih? Kalau Bekasi kota oke ayo lah. Kalau udah Cikarang udah gak ngerti lo ya? Sekarang lu mantan gue ada, boleh lah. Masih boleh lah. Masih bisa diadu tuh, jalan-jalan ke Cikarang gitu Boleh, ya? masih bisa gua. masih tahu ya, Masih bisa. Ini nih obrolan-obrolan gini yang mungkin para politisi-politisi yang tidak progresif ya. Apa sih? Iya, benar. Tapi obrolan realistis kayak gini sebenarnya tuh orang tuh malah cari Iya sekarang sih, kan. iya sih. Ya intinya gue kalau gue ngerti daerahnya, gue cinta, gue mau jadi wali kota gitu. Oke, dia tahu daerah. Tapi lu memang lahir Jakarta semuanya? Lahir Bekasi. Oh, Bekasi. Gede di Jakarta. Gede di Jakarta. Nggak pernah tinggal di luar selain Jabodetabek? Nggak pernah. Tapi kalau abang ditanya, Mas orang mana? Bekasi apa Jakarta bang? Jakarta. Jakarta. Kan KTP Jakarta. Orang tua Jakarta juga ya? Gue Jakarta. Wah iya nggak betul. Susah tadi kalau mungkin bapaknya Iya, mana, gua bapaknya mau- Padang nggak bisa tuh di Gue mau sana tuh. pura-pura bahasa Sunda juga susah, nggak bisa juga gitu. Maksudnya mau jadi gubernur Jawa Barat susah juga Oh, kan. emang banyak sih yang pura-pura gitu biar bisa maju sih. Iya, banyak yang seperti itu. Seperti itu. Boleh lanjutin yuk, lanjutin. Nggak usah pakai contoh, lanjutin aja. Nggak usah pakai Lanjutin aja. Jadi kita langsung ke segmen 2. Boleh. Kita langsung ke segmen 2. Segmen berikutnya ini adalah segmen di mana abang akan ditanya langsung oleh netizen-netizen. Kita sudah rangkum. Iya. Oke, ya tadi kita pas lagi off cam juga menarik juga bahwa sebenarnya rata-rata kan caleg itu ya dipilihnya maju ya. Ya. Itu kalau bukan KTP, orang tuanya lahir di mana atau mungkin Besar dia di mana. pernah tinggal di sana dan dia merasa bahwa dia bisa mewakili suara di sana. Tapi yang kayak gini-gini nih baru nih, aliran baru nih. Iya. Aliran baru dan mungkin semoga bisa diikutin juga oleh siapapun di luar sana yang pengen maju dan bersuara lah. Aliran-aliran yang memang dia tuh maju di daerah yang dia cintai, meskipun dia sebenarnya pesimis kan akan. Oh lucu. Iya dong. Ini aja bilang kayak menang syukur ini investasi Iya, gua. benar. Tapi jarang loh orang yang mau belak-belakan misalnya kayak orang maju nyalek yang menang apalagi. Benar. Nggak ada bilang investasi. 2029 gue bakal menang, camkan itu. Wow. 2029 dia akan menang. Tapi ini sebelum masuk segmen 2 ya. Karena yang benar hitung-hitungannya harus kayak gitu. Kalau lu adalah pemain baru, ya lu investasi dulu. Investasinya ya bikin sesuatu kampanye yang lu nggak perlu ngeluarin kos. Jadi utang lu nggak perlu banyak. Iya, benar. Karena kalau udah ngeluarin jor-joran duit, jadinya harus menang karena Ada, ya benar. ada yang dikeluarkan banyak gitu. Ya, tapi aku penasaran. Tadi kan 2029 akan menang, Bang. Tetap Jakarta. Nyawal kot. Nyawa alkot lah. Kalau Jakarta nggak bisa, kita ke Tangsel atau Depok. Tangsel, Depok, Bekasi. Sampai Banten nanti. Jangan. Oke. Kita udah ngomongin Boleh. pertanyaan netizen. Silakan, Ini Aldo. pertanyaan dari Fadli. Oh, iya. Fadli di Semarang bertanya, kalau terpilih jadi anggota dewan, ini harus milih antara main slot atau tidur, pilih mana? Fadli bang, Fadli emang. Fadli Zon. Iya. Nggak tahu juga Fadli. Tidur dah. Masa main slot kacau banget. Mending Main tidur tidur ya? berarti ya. Ya gimana masa main kakek Zeus? Ya udah, benar, Kalau benar, lu, benar. oke, ini gue tambahin lagi ya. Ini gue lucu nih bisa dilanjutin. Lu kalau jadi anggota DPR, terus lu absen terus rapat. Alasan lu apa ya? Kira-kira? Lucu banget ya. Apa kalau absen ya? Iya, kira-kira lu kalau absen rapat di DPR, kira-kira mau alasan Ini apa? kalau gua lupa ngecas mobil listrik. Wow.
Jadi nggak bisa berangkat. Kekinian sekali. Ini udah bisa kita camkan. Kalau misalnya bener Bung Gamal terpilih, berarti nanti kalau dia bilang ngecas mobil listrik itu bohong ya. Itu bohong kan ya. Tapi lucu banget. Lucu. Karena kepikiran gak sih kalian kalau spesifik banget gitu. Kalau anggota DPR nggak masuk tuh ditanya sama ketua fraksinya alasannya apa aja gitu. Kenapa ya. kamu nggak masuk? Kita kan sekolah kayak baju belum disetrika. Ya, sakit. Tiba-tiba lagi ini tiba pulang sakit. Atau keluarga ada yang meninggal, keluarga nikahan. Kalau anggota DPR bohongnya apa ya? Ngecas mobil. Kan lama. Kenapa nggak dari semalam ngecas? Lampu bang. Iya. Oke, gue ini dari Fitri di Palembang. Pilih FVP atau menang nyalek? FVP udah keseringan. Udahlah menang lah. Menang ya, menang aja lah. Karena kalau dia menang semakin sering FVP juga. Karena sekarang bagi Bung Gamal tuh FVP itu adalah for your pilkada. Pil walkot. Bisa nggak sih nggak usah FVP, bisa nggak sih? Capek FVP mulu. Kalau gitu kita mepet-mepet aja. Karena kan setiap potongan ini akan ditaruh di Bener. TikTok ya. Jadi pasti FVP juga. Benar. Aku pun sekarangnya bikin kontennya apapun itu walaupun nggak ada hubungannya sama sekali tuh selalu ketaruh mukanya Bung Gamal. Karena pasti FVP. Ini kita agak pertanyaan orang-orang media. Apa sih kunci FVP? Kalau dari lu? Kunci FVP ya? Jadi jangan sampai ketahuan dukung siapa. Jadi ntar hari ini dukung Anies, besok dukung Ganjar, besok dukung Prabowo gitu. Bolak-balik terus? Bolak-balik aja. Jadi orang juga naik turun. Iya. Aduh lucu banget lagi. Tapi kalau lo melihat dari ini pertanyaan terakhir sebenarnya kita ngerangkum aja. Iya. Kalau lo melihat debat capres kemarin, atau melihat dari situasi pemilu sekarang, dari masyarakat, lo mewakili masyarakat, lo melihatnya 2024 ini pertarungan yang seperti apa sih? Damai lah dibandingin 5 tahun lalu ya. Nggak sekeras 5 tahun lalu sih. Lebih damai ya? Jauh. Ide-ide yang dilempar oleh para calon-calon? Ya kalau Indonesia kita jangan berharap terlalu progresif lah. Ini kan bukan di Eropa maksud gua gitu loh. Iya. Kalau di Eropa ada right wing, ada left wing itu gila-gila loh. Iya. Right wing misal katakan dia anti imigran. Iya. Dia white supremacist. Dia harus menentukan posisinya ya. Karena emang sekarang laku. Dia laku, ya? lagi rame isu anti imigran. Dia ada white supremacist. Dia mau rasis juga laku. Ada juga liberal yang memang dia mau tanpa border. Jelas kalau di sini kan memang semua harus pro rakyat. Iya benar sih. Benar. Ya tapi memang baru sampai situ. Baru sampai situ kita. Iya. Sangat sulit. Kemarin juga kita diskusi kita bikin nobar di sini Bang. Iya. Pada bilang juga bahwa kalau di luar enaknya kita tinggal menentukan posisi kita di mana. Ya kalau di sini kan siapa yang left wing, siapa yang right wing? Gua left wing kalau gua mau mendeskripsikan diri gua ya. Gua menentang status quo gitu. Gua left wing. Tapi ya partai-partai gua bingung. Partai Gelora pun juga ya gue juga bingung gitu. Ya, ideologinya apa gua juga bingung. Yang penting kan pro rakyat gitu doang sebenarnya. Ya benar. Karena kan dia tadi yang penting nyalek tadi. Yang penting nyalek. ada kendaraan ya. Ada kendaraan. Gua akan loyal one day mungkin saat gua menemukan partai yang memang jelas apa ideologinya tuh dan memang gue suka gitu. Lu suka? Dan gue suka dan memang jelas nggak cuma sekedar pro rakyat tapi apa ideologinya gitu. Ya karena yang membingungkan sekarang ya adalah ketika semua bilang pro rakyat kan pun terpecah banyak kebutuhan. Gua malu beda kan. Beda. Yang tinggal di Jakarta sama yang di Bekasi kan kebutuhannya beda. Beda gitu. Di Jawa sama Kalimantan juga udah berbeda. Timur juga udah pasti beda lagi. Rakyat mana yang mau diperjuangkan? Cara lu apa? Ya semua pro rakyat tapi cara yang mau lu tempuh apa gitu. Karena pada akhirnya kan kita nggak bisa nyenengin semua elemen masyarakat kan. Iya, itu sih. Aku pertanyaan terakhir nih Bang. Aku tuh ini sorry Bang Gamal. Aku tuh kalau ngeliat Bang Gamal tuh keingetnya tuh Minox sama masih kayak gitu aja. Tapi ini benar. Dulu tuh aku ingat salah satu quote Bang Gamal yang aku memotivasiku banget sampai mau pengen tumbuh brewok. Apa? Seorang pria itu tuh akan terlihat lebih laki gitu kalau dia pakai ada brewok ya. Berkadang ada kayak gitu. Marketing. Nah, marketing. Nah, pertanyaanku Bang, brewok itu berpengaruh nggak Bang untuk capres? Brewok itu berpengaruh untuk Tinder dan Bumble. Nggak, itu saya nggak bisa setuju Bang. Tapi kalau kenapa? Karena sih waktu itu persempet brewok kan nggak ada juga dapat. Lebih ke kurus atau gemuk. Kalau buat capres kan nggak ada yang berewokan tapinya. Kenapa ya? Emang ada peraturan ya gitu harus rapi ya? Ya udah kita masuk Nasdem lah.
Lucu banget. Itu karena situ syarat utama jadi kader. Iya, lucu banget. Oke Bang, ini gue pengen tantang lu. Silakan berkampanye ala-ala caleg-caleg yang normal. Iya. Jadi bukan jadi bisa nggak bro Gamal deh kayak ayo pilih saya, saya akan lah gitu. Bukan sosok bro Gamal ini. Oke, bisa. Oke, yes. Ini Bang. Anjir. Ayo pilih saya. Anggap ini ada masyarakat nih lagi turun dapil. Wah, gimana ya? Saya muda, berani, berkarya. Ada yang justru nggak bisa gua. Nggak bisa gua. Mudah-mudahan. Saya muda, berani, berkarya, pendidikan, kesehatan, semua isu pokoknya dilibas lah pokoknya lah. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan. Pokoknya semua isu eksekutif dibabat nih sama semua legislatif. Nah, begitulah. Lucu banget. Tapi kesimpulan malah yang terakhir yang paling menarik bahwa kalau kalian pengen cari tahu mana caleg yang bener, janji yang realistis dari caleg lu adalah janji-janji yang harusnya dilakukan oleh Pak Legislatif, bukan eksekutif. Oh, I see. Ya. Gitu. Lu carilah caleg-caleg yang janjinya itu emang sesuai porsinya, legislatif. Bukan eksekutif. Gitu. Karena suka ketuker. Berarti carilah memang dia itu relatif dan realistis. Iya, kadang-kadang yang legislatif merasa eksekutif, yang eksekutif merasa legislatif. Thank you kalau gitu Bang Gamal. Oke, thank you. Semoga investasinya panjang. Investasi panjang. 2029, coblos gue ya, jangan lupa ya. Siap. 2029, Bro Gamal, Pilwalkot Tangerang Selatan. Ya. Tangerang Selatan. Atau Jakarta sebetulnya? Muda, berkarya. Anggap aja Gibran ini melakukan langkah-langkah yang sangat revolusioner. Karena saya yakin tidak ada yang mampu melakukan hal itu. Saya kasih tahu siapa, tunjukin ke saya.